Definisi perkembangan remaja. Definisi perkembangan remaja menurut John W. Sandrock dalam buku Lifespan Development, perkembangan masa hidup remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Masa remaja awal dimulai pada usia 12 hingga 15 tahun dan diakhiri pada masa remaja akhir di usia 18 hingga 21 tahun. Pada masa remaja, seseorang tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak, namun belum memiliki kematangan seorang dewasa. Pada masa remaja, kematangan seksual seseorang mulai berkembang hingga benar-benar matang. Perubahan fisik, intelektual, dan juga emosi dalam masa ini merupakan persiapan seseorang untuk masuk ke dalam masa dewasa. Ciri-ciri perkembangan remaja. Yang pertama, mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Yang kedua, mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, mulai merasakan, mengendalikan, dan juga mengarahkan dorongan seksual. Yang keempat, perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Yang kelima, kerap berpikiran abstrak namun dapat kembali berpikiran konkret ketika berada di bawah tekanan. Yang keenam, mengalami perkembangan otak akan keterampilan sosial dan juga pemecahan masalah. Yang ketujuh, memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. Yang kedelapan, memiliki keinginan untuk mencoba hal baru dan cenderung lebih mengambil risiko. Yang kesembilan, perubahan emosional atau mood yang berlangsung dengan cepat. Yang kesepuluh, mulai mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Yang kesebelas, mulai merasakan kekurangan diri namun belajar untuk menerimanya. Yang kedua belas, mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas dan lebih kuat. Yang ke-13, mulai memahami bagaimana tindakan dan keputusan yang diambil memberikan pengaruh pada masa depan. Tugas perkembangan remaja. Ketika memasuki masa remaja, muncul tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut harus dituntaskan agar remaja merasakan kebahagiaan, kesuksesan, penerimaan di masyarakat, dan kesiapan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut E.B. Hurlock dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan, edisi 5, tugas perkembangan remaja adalah yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. Dan yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Yang keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Yang ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang terakhir, memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Klasifikasi remaja menurut Sarwono mengatakan ada 3 tahap perkembangan remaja, yaitu A. Remaja awal, usia 11-14 tahun. B. Remaja pertengahan, usia 15-17 tahun. C. Remaja akhir, usia 18-21 tahun. A. Remaja awal atau early adolescent. Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran yang baru, cepat tertarik pada lawan jenis, mudah terangsang secara erotik. Kepekaan terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti orang dewasa. B. Remaja madya atau middle adolescent. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebaya yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. C. Remaja akhir atau late adolescent.
Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal yaitu 1. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual. 2. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. 3. Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 4. Egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. 5. Tumbuh atau dinding yang memisahkan diri pribadinya atau private self dan masyarakat.